kita akan ngebahas tentang file dokumentasi video yang berdurasi pendek kemarin yang ada masalah di bagian sistem pendingin air, khususnya engine Vario 150 ya. Itu untuk engine-nya sudah dibersihkan, untuk kerangkanya ini di sini ya. Oke. Nah, kita harus ketahui dulu yang pastinya seperti itu. Di dalam blok ini ada kolam air yang nanti air itu akan berpusar di area blok ini. Headnya sebentar. Begitupun di daerah head silindernya ada kolam air kurang lebih dalamnya 2,5 cm ya. Sedalamnya sama dengan dalamnya blok ini untuk lubang airnya. Ini ada air yang nanti bersirkulasi berputar di dalam area blok area head ya, area head maupun di area blok. Nanti dikaitnya seperti ini kira-kira, contoh ya, gitu contoh. Jadi sepertiga daripada blok ini akan didinginin, atau separuh daripada blok ini akan didinginin air, dan separuh atau sepertiga daripada head ini pun ada airnya yang saling berputar. Nah, ketika di head ini ada air, di blok ini ada air, dan air itu bentuknya vertikal, bukan horizontal seperti ini, vertikal karena mesin itu tegap ya. Nah, berarti ketika dia berputar, keadaan si water pump masih bisa memutarkan, baling-baling masih bisa memutarkan ya, masih bisa memutarkan air. Kemudian seketika itu, ketika air panas itu ada pusaran air sedikit yang berputar kalau diperhatikan, tapi antara pusaran dan gelombang pasang itu lebih banyak gelombang pasang. Berarti ada kemungkinan antara gelombang pasang dan perhitungan daripada pusaran air lebih banyak gelombang pasang. Artinya apa? Terjadi gelombang itu berarti ada suatu benturan atau suatu tekanan, yang tekanan itu di luar batas kerjanya. Artinya gini, ini air di dalam mangkok, sampean masukin batu ataupun gelas, secara spontan prek, airnya akan terbang atau airnya akan tumpah keluar. Seperti itu kira-kira. Ketika di blok ini dalam siklus kerja, maka seher akan berproses 4 siklus langkahnya, menghasilkan compression, menghasilkan sebuah tekanan ya. Kemudian di area sistem pendingin dia akan bersirkulasi. Antara tekanan kompresi dengan sistem pendingin sudah beda ya. Sekali lagi, sudah beda kerja. Antara sistem pendingin dan sistem kompresi sudah beda kerja. Ketika sistem kompresi sudah bekerja ya, menghasilkan sebuah tekanan, kemudian sistem pompa air sudah bekerja, sistem pendingin sudah berpusar airnya, nyasarlah sebuah tekanan yang dibocorkan lewat packingnya. Akhirnya terjadi reaksi tekanan seperti yang kita bahas tadi. Air yang di dalam mangkok sampean langsung timpah dengan tangan, crek ya. Yang tangan itu ibarat kompresi. Apa yang terjadi? Air akan tumpah keluar. Kira-kira seperti itu bayangannya. Jadi di sini ada permasalahan di daerah packing headnya, sudah mengalami titik masalah. Kira-kira seperti ini ya. Ini kalau kita lihat dengan seolah-olah teori dan logika. Nah, berarti sebelum packing head ini kita pasang, pastikan area blok ini harus bersih. Kemudian di sini harus center atau presisi, harus press ya intinya di daerah packing headnya ini. Kalau di belakang ini packing block, dan usahakan kalau main packing head maupun packing block, khususnya motor yang berpendingin air, apapun motornya, usahakan kalau ada usahakan gunakan packing yang original. Karena apa? Untuk daya tahan lebih aman, lebih kuat, lebih presisi. Tapi kalau packing yang KW-KW, yang murah-murah, yang ecek-ecek, itu sifatnya hanya emergency ya, untuk daya tahan yang tentunya
tidak tahan lama. Kira-kira seperti itu untuk perbandingan plus minusnya. Kalau harga nggak seberapa ya packingnya ori. Kemudian untuk bloknya secara tidak langsung, kalau di sini overheating ya, ini bloknya pasti akan sedikit molet. Tapi di sini orangnya untuk sehernya atau pistonnya ini nggak mau dilemar atau nggak mau dikolter. Dia hanya minta request diganti ring shakernya aja. Nanti kita ganti ring shaker, tapi yang tentunya kalau kualitas beda ya, karena di sini bloknya sudah mulai sedikit ngentong. Tapi kita ikuti apa yang dimau oleh customernya. Setidaknya kita berikan saran dan informasi pergantian ring shaker ini hanya sementara waktu saja ya. Nah, kemudian untuk packingnya kita gunakan yang original, Oke. Di sini untuk Vario 150 kodenya di sini KZY karena 150 untuk diameter seher lebih besar ya di sini ya. Nah, kalau untuk yang packing bloknya KZR ya. 125 maupun 150 packing blok bawahnya ini sama, tetap KZR, cuman yang bedanya di packing set ini Vario 125 150 bedanya di liner lubang ini. Kalau Vario 150 dia besar. Nah, untuk Vario 150 biasanya di sini kodenya 36F 149 cm3 atau kira-kira ini size-nya 150, enaknya ngomong kebulatannya kira-kira, tapi nggak nyampe segitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita analogikan lewat teori tadi. Kemudian untuk termostat ini harus diuji lewat panasnya suhu, artinya sampai rebus air, sampai air itu panas. Ketika air panas ini silahkan dicelupkan secara perlahan, nanti dia akan membuka secara perlahan. Nah, kemudian termostat ini kalau diganjel gimana sih Mas, rekomendasi enggak? Sesuatu yang tidak sesuatu yang akal-akalan itu sifatnya sementara ya, tidak akan tahan lama yang gitu pastinya. Terus efek sampingnya kalau dilangsungin bener airnya lebih cepat mutar gitu kan, sirkulasi lebih lancar. Cuman apalah daya guna radiator, kemudian apakah daya guna fungsi termostat, apakah daya guna tangki cadangan, karena semua itu punya fungsi masing-masing. Yang radiator fungsinya untuk menyampurkan air panas dan air dingin, begitupun fungsi termostat, begitupun yang lainnya. Cara-cara itu hanya cara-cara emergensi saja, tidak cara-cara rekomendasi yang jangka panjang, kira-kira seperti itu. Kemudian di sisi lain termostat ini memiliki dua fungsi dikala dia dingin dan panas. Kalau dia dingin, dia hanya bersirkulasi menggunakan pipa yang bagian atas ini. Nah, kalau Anda tiup ini pasti posisi dingin ya, posisi dingin. Ini yang atas ini yang kecil pipa dingin atau pipa kerja saat suhu 35 sampai 50 derajat. Ini kalau buat tiup di sini udara langsung keluar cos gitu, atau sampai masukin air di sini langsung keluar cos. Kemudian untuk yang bawah ini tidak boleh, karena yang bawah ini tegas ketika dia panas, dia akan memutarkan sirkulasi ke radiator. Jadi kalau Anda tiup yang di sini, kalau pas dingin ini ababmu atau udaramu atau air nggak boleh keluar kalau buat tiup. Kalau sudah panas gantian, yang ini nutup, yang ini buka, kira-kira seperti itunya. Kalau dingin, kalau buat tiup, pipa kecil kamu tiup keluar dari sini, pipa besar kamu tiup nggak boleh keluar, kira-kira seperti itu teori dingin. Kalau teori panas ini, kalau yang bawah ini harus naik ya, harus kerja ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk water pumpnya, dia bisa memompa air, cuman di dalam di dalam oli mesin ini sudah sedikit nyampur dengan air sedikit, jadi sudah mulai ngabu-ngabu warnanya. Nah, kemudian sisi lain juga untuk water pump ini sudah mulai oblak sepan. Memang ini agak oblak ya, tapi nggak segitu parah ini ya. Memang ini oblak, cuman nggak separah ini. Sekali lagi, nggak separah ini. Kemudian di sini sudah mulai aus untuk bearing klakernya. Nah, ini orangnya memutuskan ganti unit pump 1 set. Kira-kira seperti ini. Dia pakai KWN ya. Kita pakai KWN. Mari kita unboxing aja langsung ya. Oke. Itu sama temen itu lagi ngerakit komponen head silindernya. Ini alhamdulillah tepatnya Ramadan ke berapa ya Mas ya? 5. Ramadan ke-5, ada di posisi hari Rabu ya. Rabu tanggal berapa ini? Tanggalnya Mas, tanggal berapa lagi Mas? Tanggal 5 Maret 2025 ya. Jadi Rabu tanggal 5
Maret ya 2025, Ramadan keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya sehat, yang masih diberikan musibah oleh saudara cepat jangan musibahnya, tetap sabar. Untuk rekan-rekan yang masih diberikan musibah banjir, kebanjiran, tetap sabar ya, mudah-mudahan nanti cepat usai untuk musibahnya ya, tetap semangat. Kira-kira seperti ini untuk unit water pumpnya. Jadi si oli mesin ini sudah mulai sedikit nyampur dengan air sedikit ya, sudah mulai ngabu, berarti artinya seal water pump juga suka mulai rembes. Walaupun air itu bisa kok berputar, bisa untuk memusar, cuman seal ini sudah mulai bocor. Aslinya kalau diganti seal mekanikalnya aja bisa nih, cuman orangnya request kalian ganti baru. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita ambil poin keberadaan itu kasus yang bergejolak, itu packing head penyebabnya. Perlu diingat juga komponen daripada crankcase, liner block, liner head itu harus aman, termostat harus bekerja, water pump berpusat. Kira-kira seperti itu untuk poin permasalahannya. Karena sistem pendingin air itu banyak banget komponennya, bahkan tutup radiator itu jadi peran, tangki cadangan itu jadi peran ya. Jangan asal pakai air radiator, itu juga jadi ngaruh itu ya. Karena air radiator itu kalau sama pakai air sumur ya bisa, siapa yang bilang nggak bisa, cuman dia nggak punya perekat, dia cepat karat dan menyebabkan korosi di bagian mesin, akhirnya mesin cepat jebol. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk review daripada hasil gelombang airnya nanti akan kita review setelah packing head cylinder ini kita pasang. Kemudian ini termostat masih ori ya, cuman sayang ini orangnya nggak di kolter ulang nih, cuman ganti ring saja, padahal sini agak sedikit gentong karena orangnya males mas ya, orangnya males ngereyen mas ya, iya kan ya. Males ngereyen gitu, males digas-gas karena knalpotnya racing. Waduh, susah kayak gitu ya. Namanya tipis kolter ya direyen dulu tuh mas, mau knalpotmu racing mau kerosong tetap direyen dulu. Orangnya nggak mau di ini, wah nggak mau direyen terus karena knalpotnya racing mas ya, iya. Racing anak muda punya, jadi pengennya bayar terus ya, susah kalau udah gitu ceritanya, dan jebol motormu ya. Oke, gitu saja. Oh ya, ini filter udaranya sudah sesak napas, ini request orangnya diganti baru, tapi kalau di sini tidak ada perawatan percuma ya. Untuk musim sekarang ini masih musim banjir, ini filter udara kalau kemasukan air yang motornya mogok juga. Oke, gitu saja. Nanti kita akan pasang, kita lihat untuk pusaran airnya. Real, tidak ada rekayasa ya. Kita rakit. Ya, prosesnya sudah mendekati 60% kawan ya. Oke, ini sudah kita lakukan pasangan packing ya. Untuk packing non lem. Kalau barang ori non lem ya. Memang sama desain pabrikannya sudah disetting seperti itu, tapi pastikan dia presisi ya. Kemudian untuk TPS-nya ini error ya, TPS-nya ini error, ada di putaran atas, cuman ini kata orangnya suruh ngakalin aja, nanti kita ambil mindset terakhir aja ya. Untuk siklus airnya nanti akan kita ambil posisi ya. Untuk termostat ini masih original ya, kemudian bypass selang masih original. Nah, untuk upgrade pump ini karena ACC orangnya minta ganti set pump ya, kita akan ganti set pump kan gitu mas ya. Iya. Karena kita ngikutin apa request yang dia mau gitu ya mas ya. Nah, cuman yang disayangkan ini ring checkernya bloknya ya mas ya, bloknya sudah mulai gentong ya, cuma ganti ringnya aja ya. Tapi kalau untuk ketahanan kita tidak tahu ya mas ya. Iya. Nah, jadi di sini ketika ada titik kompresi itu ada titik tendangan yang dia mengganggu sirkulasi daripada sistem perputaran pendingin air radiator itu sendiri gitu loh ya. Kan setiap komponen radiator ini punya fungsi masing-masing. Termostat punya fungsinya apa nih? Kalau termostat dia standby ya, posisi mesin dingin panas tetap dia muter terus, yang diputarkan lewat gear yang ada di noken as, ada penghantarnya, nanti diputar lewat baling-baling, air itu diputar. Cuman untuk teori kerja daripada termostat ini berbeda, dia berfungsi ketika dua posisi, ketika dia panas dan dingin sudah beda teori itu ya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Untuk kalau selang ini selang pembagian, selang bypass pembagian, hati-hati sering patah ini.
Untuk radiator yang jelas itu untuk penampungan air, kemudian untuk sirkulasi penukaran air gitu ya kawan ya. Nah terus kalau ibaratnya termostat dilangsungin ya apalah daya dia fungsi radiator kan gitu, dampaknya nanti efek jangka panjang akan kemana-mana. Misalkan tutup radiator bisa londot, jebol, kemudian akan berdampak ke radiator itu sendiri karena tidak tahu berapa keadaan suhu, yang suhu itu disetel oleh termostat, suhu itu dikondisikan oleh pengaturan ECT sensornya, dikalkulasi oleh ECU, air akan diputarkan lewat si water pump ini sendiri. Waalaikumsalam. Di itu di busi bit ada di atas meja kasir itu yang ori di atas plastik apa di mana itu 20.000. Oke ya, kita pasang lagi di area sisi berikutnya. Yang jelas kalau untuk magnet dan radiator harus kita pasang dulu ya, karena untuk spool Vario 125 maupun 150 ini tipe spoolnya kabelnya panjang. Jadi kalau sampean pengen spool ini terpasang di sini, berarti sampean buka koper kabel 1 meter ya. Cuma kalau untuk Vario 160 dia kan kabelnya pendek gitu loh. Jadi langsung dipasang di bawah bisa. Tapi kalau untuk Vario 125 maupun 150 nggak bisa. Dia untuk spool 20.000. Untuk spoolnya dia panjang. Kalau ibaratnya sampean pengen si spool ini nggak ngebuka ya, artinya langsung bisa di sana ya, ini kabel ECU ini dilepas karena kabel ACG yang dari spool aja di ECU sambungan sini gitu loh ya. Jadi nanti kita naikkan dulu mesin itu mas ya, naikin dulu mesinnya ya. Motor ini masih komplikasi aslinya, masalahnya starternya nggak bisa, terus putaran gas atasnya berbet, cuma kan kita hanya nangani di bagian sistem pendingin karena motor itu banyak sistem, ada sistem kompresi, sistem pendingin, kemudian sistem udara, sistem bahan bakar minyak, full injection, sistem pengapian, dan banyak lagi. Khususnya yang kita masuk poin di bagian sistem pendingin air ya. Kita buka, kalau sampai nggak percaya ambillah Pak, ini kalau nampak kita lihat untuk reaksinya. Iya ya, intinya dan kuncinya biarkan tenang, jangan digas-gas, biarkan hidup dengan sendiri, karena kalau digas berarti memaksakan untuk kehendak. Biarkan secara alamiah ya, alamiah, nanti dia akan melakukan reaksi kerjanya ya. Gunakan air radiator yang bagus ya, kita pakai Yamaha kan. Oke. Kisaran berapa menit mas? Kisaran di angka 5 sampai 10 menit itu sudah ada reaksi ya, ada reaksi. Nanti bisa sangat bandingin dengan yang sebelumnya. Ini untuk motornya. Motornya yang kita beresi untuk daerah sistem pendinginnya ya. Cuman ini orangnya masih banyak PR nih di bagian double starter khususnya, nggak bisa cuma cetik-cetik, kemudian putaran atasnya berbet, tapi kan kita nggak ngurusi itu mas ya, kita hanya ngurusi satu poin di bagian sistem pendingin saja ya. Oke, kita akan lihat untuk reaksi siklus airnya ya. Semua tipe radiator khususnya di Vario 125 maupun 150 ya. Ya, kita tunggu saja.
itu dia dalam keadaan stabil, tidak bergejolak karena dia sudah presisi. Tapi kalau tingkat kepuasan di daerah kompresi, karena aslinya minta lemer tapi nggak dilemer, cuman karena madatnya orangnya ganti ring, jadi kita ganti ring ya. Oke, itu udah tenang, dia sudah berputar dalam posisinya. Ini mesin sudah panas ya. Oke, dia berpusar, sip, alhamdulillah. Sekarang akan kita tutup. Nah, ini tutupnya pastikan di sini untuk 3 o-ring ada semua. Jadi o-ring 1 paling bawah, o-ring tengah, dan o-ring atas. Karena o-ring ini ada manfaat masing-masing. Ya, pastikan di sini tidak rusak untuk regulatornya. Udah Mas, matiin Mas. Sip. Matiin, pasang. Sip, alhamdulillah ini pasang. Oke, gitu saja informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dimanapun Anda berada, tidak ada rasa saling menggurui. Mudah-mudahan tahan lama dan awet. Tapi kalau dibilang PR, masih banyak PR. Sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.